demi hutang orang tuaku lunas, aku terpaksa menikah dengan juragan padi yang sudah punya anak. Assalamualaikum. Halo sahabat Dila, apa kabar? Sebelum kita lanjut ke kisahnya, yuk komen dulu dari mana saja asal kota dan kabupatennya. Biar makin deket, kalau sudah, mari kita ke ceritanya. Malam itu langit gelap, tak ada bintang yang terlihat, hanya bulan sabit yang tersisa, menggantung rendah di atas atap rumah sederhana kami di pinggir desa. Aku duduk termenung di atas ranjang kayu yang sudah mulai keropos. Spray berwarna biru, muda yang dulu kubeli sendiri dari uang hasil kerja part-time di toko kain, terlihat kusut. Tapi aku tak peduli. Besok adalah hari pernikahanku. Aku menatap foto lama di ponselku. Foto kami berdua, aku dan Andi di pinggir sungai desa. Aku tertawa lepas. Rambutku berkibar diterpa angin sore. Andi memotretnya dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang tanganku. Kini foto itu terasa seperti mimpi yang tak pernah terjadi, karena besok aku akan menjadi istri seorang pria yang bahkan tak pernah kusukai. Juragan padi yang sudah berumur, punya anak, dan dingin bagaikan dinding tebal. Aku menutup aplikasi galeri dan menatap layar hitam itu seperti menatap masa depanku sendiri. Kosong, hitam. Kenapa nasibku seperti ini? Bisikku pelan, nyaris tak terdengar. Aku Kamila, perempuan muda berusia 22 tahun. Dulu, aku punya impian. Aku ingin kuliah di kota besar, ingin menjadi jurnalis, menulis kisah nyata yang menyentuh, mengubah dunia dengan kata-kata. Tapi Samuel runtuh ketika ayahku terlilit hutang. Hutang yang tak bisa dibayar. Hutang yang akhirnya harus kulunasi dengan cara yang paling tidak pernah terbayangkan. Pernikahan. Aku terpaksa menikah dengan Pak Tarno, juragan padi yang punya sawah di Seantero. Dia orang kaya, tapi dingin. Dia laki-laki yang jarang tersenyum dan selalu memandangku seperti benda tak penting. Tapi orang tuaku memaksa. Mereka berkata, kami tak punya pilihan. Aku menatap kamar kecilku. Dindingnya berlapis kertas bekas, sisa dari masa-masa ketika aku masih kecil dan suka menggambar di sana. Sekarang, kertas itu sudah menguning dan robek di beberapa bagian, seperti masa mudaku yang perlahan-lahan hancur. Aku mendengar suara langkah kaki di luar. Ibu, ia pasti sedang mondar-mandir, cemas. Aku tahu ia tak enak hati, tapi ia tak punya pilihan. Ayahku bahkan tak berani menemuiku. Ia tak muncul sejak kemarin. Mungkin malu. Aku menarik napas panjang. Aku mencoba membayangkan besok upacara sederhana di bawah gazebo yang dihiasi bunga kertas. Orang-orang akan tersenyum, mengucapkan selamat, memuji keberuntunganku menikah dengan keluarga kaya. Tapi mereka tak tahu. Mereka tak pernah tahu. Aku menatap jam dinding. Pukul jam 11:45 malam. Tinggal beberapa jam lagi, aku membuka laci meja kecil di samping tempat tidur. Di dalamnya ada surat lama. Surat dari Andi. Surat yang ia tulis sebelum pergi ke kota untuk melanjutkan kuliahnya. Ia berjanji akan kembali. Ia berjanji akan membahagiakanku. Tapi janji itu kini tinggal kenangan. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Aku ingin menangis. Tapi air mata tak kunjung keluar. Mungkin karena aku sudah lelah menangis. Tiba-tiba ada ketukan pelan di jendela. Aku menoleh. Tidak mungkin ibu. Iya, sudah tidak. Aku mendekat perlahan dan membuka jendela. Andi, bisikku tak percaya. Ya, dia di luar. Berdiri Andi dengan jaket hitam dan wajah yang tak berubah. Matanya berkosek-keka. Kamila, tolong dengarkan aku, katanya pelan. Aku membuka pintu belakang dan keluar. Kami berdiri di bawah langit malam yang sama. Tapi kini, perasaanku berubah. Ada harapan, ada rasa takut, ada penyesalan. Kamu harus pergi besok ya? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Kamila,
Aku mencintaimu. Aku datang untuk membawamu pergi. Kita bisa kabur. Kita bisa hidup bersama. Aku punya uang. Aku bisa bantu lunasi hutang keluargamu. Aku terdiam. Aku ingin mengatakan ya. Aku ingin mengatakan bahwa aku juga mencintainya. Tapi kemudian aku teringat pada wajah ibu. Pada wajah ayah yang murung. Aku tak bisa. Aku tak bisa menjadi anak yang tak bertanggung jawab. Andi, aku tak bisa. Kenapa? Kita bisa bersama. Aku janji. Aku akan menjagamu. Aku menggeleng. Aku tak bisa meninggalkan mereka. Aku tak bisa membiarkan mereka hancur. Hanya karena aku egois. Andi menatapku. Matanya penuh kepedihan. Jadi, kamu akan menikahinya. Aku menunduk. Terpaksa. Andi menarik napas panjang. Ia tak bisa membantah. Ia tahu. Ini bukan hanya tentang kami berdua. Aku akan menunggumu, Camilla. Sampai kapanpun. Aku tak akan menyerah. Aku tersenyum getir. Terima kasih, Andi. Tapi mungkin kamu harus melupakanku. Ia tak menjawab. Ia hanya memandangku sejenak, lalu pergi. Langkahnya pelan, tapi tegas. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, sampai hilang di balik gelap malam. Aku kembali ke kamar. Aku duduk di tempat tidur, memandangi surat Andi yang kini tergeletak di atas kasur. Aku tak menyimpannya lagi. Aku membiarkannya terbuka, seperti luka yang tak bisa disembunyikan. Aku menutup mata. Aku mencoba tidur, tapi yang datang hanyalah mimpi buruk. Mimpi tentang diriku yang terperangkap dalam rumah besar, dengan suami yang tak pernah menyentuhku, dengan menantu yang membenciku, dengan masa depan yang tak pernah ku mau. Dan ketika pagi tiba, aku sudah siap. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku dikepang rapi. Baju pengantin sudah siap. Wajahku tersenyum, tapi hatiku menangis. Karena aku tahu, ini bukanlah awal dari pernikahan. Ini adalah akhir dari masa mudaku. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya, menyelimuti desa dengan hangat yang tak mampu mengusir dingin di hatiku. Aku duduk diam di depan cermin kayu tua, memandangi wajahku yang kini terlihat seperti topeng kosong. Riasan tebal menyembunyikan mata sembabku. Gaun pengantin putih yang sederhana terasa terlalu berat di tubuhku. Aku seperti boneka yang dipaksa tersenyum. Ibu menyisir rambutku dengan tangan gemetar. Ia tak berani menatap mataku lewat cermin. Maafkan ibu. Pelan. Aku hanya menghela napas. Tidak apa-apa, Bu. Tapi sebenarnya aku ingin menangis. Aku ingin berteriak. Aku ingin kabur. Tapi aku tak bisa. Aku anak yang baik. Aku anak yang tunduk pada takdir keluarga. Di luar terdengar riuh tetabuhan gamelan sederhana yang disewa untuk acara hari ini. Tetangga berdatangan, membawa makanan dan ucapan selamat. Mereka tersenyum, memujiku cantik, mendoakan kebahagiaanku. Padahal mereka tak tahu, mereka semua tak tahu. Pak Tarno datang menjelang siang. Ia memakai baju putih dan sarung tenun tradisional. Wajahnya datar, tak ada senyum, tak ada rasa bahagia. Ia seperti sedang menghadiri pemakaman, bukan pernikahan. Ia berdiri di sampingku, seakan tak menganggapku ada. Upacara dilangsungkan sederhana, di bawah kesipo yang dihiasi bunga kertas dan daun kelapa. Kami dipersatukan dengan doa dan janji yang diucapkan dengan suara monoton. Aku mengucapkan iya tanpa rasa. Aku tak merasakan apapun, hanya kosong. Setelah itu, kami dipersilakan makan bersama. Tapi, Pak Tarno hampir tak menyentuh makanan. Ia hanya duduk, memandangi tamu sambil merokok. Ia tak menyentuhku, tak menyapaku, seolah aku hanyalah properti dalam acara ini. Dan kemudian, ia berkata, "Kita berangkat setelah ini." Aku terkejut. Sekarang, iya. Tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama. Aku menatap ibu. Ia mengangguk pelan. Ayah bahkan tak hadir di resepsi. Ia tak berani menemuiku. Aku tak bisa menahan air mataku lagi. Aku memeluk ibu erat-erat. "Jaga dirimu, nak," bisiknya. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Aku menoleh ke belakang. Tapi Andi tak muncul.
Mungkin ia memang tak datang, mungkin ia tak sanggup. Aku masuk ke dalam mobil tua milik Pak Tarno. Dinda, putrinya, duduk di sampingku. Ia memakai jilbab dan kemeja putih. Wajahnya datar, tapi matanya menatapku dengan tatapan dingin. Kami berangkat. Kami tiba di rumah besar Pak Tarno menjelang sore. Rumah itu besar, terletak di pinggir sawah, menghadap ke arah perbukitan. Ada pagar tinggi yang membatasi rumah itu dari dunia luar, seperti penjara. Dinda turun duluan tanpa menyapaku. Pak Tarno hanya berkata, "Kamar kamu di lantai atas. Kamar sebelah kiri." Aku mengangguk. Aku masuk sendiri, membawa koper kecil. Rumah itu sepi, dingin, bau kayu dan rempah menyergap hidungku. Aku membuka kamar yang diberikan. Sederhana, tempat tidur, meja rias, lemari, tapi tak ada nuansa kehangatan. Malam tiba. Aku duduk di depan jendela, melihat bulan yang sama seperti semalam. Tapi kali ini, aku tak bisa melihat bintang. Langit tertutup awan seperti hatiku. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk. Aku menoleh, masuk. Ucapku pelan. Pak Tarno masuk. Ia memakai baju tidur. Wajahnya masih sama seperti sebelumnya. Dingin, aku menunggu. Aku menunggu kata-kata yang mungkin akan mengarah pada hubungan suami istri. Tapi hanya berkata, "Besok pagi, kamu bantu Dinda di dapur. Dan jangan buka ruang bawah tanah. Jangan masuk ke ruang tengah." Paham? Aku terkejut. Iya. Ia berjalan keluar tanpa menyentuhku. Pintu ditutup pelan. Aku duduk kembali. Bingung. Ini pernikahan pertamaku. Tapi tak ada sentuhan. Tak ada ucapan selamat datang, hanya perintah. Aku menutup mata. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku bukan istri. Aku hanya asisten rumah tangga. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Aku terbangun dengan suara derik angin yang masuk melalui celah jendela. Kamar ini dingin dan tirai tipis berkibar pelan, seperti sedang menyambut hari yang tidak menyenangkan. Aku duduk di tepi ranjang, mengusap wajahku yang masih terasa berat. Ini hari pertamaku sebagai istri, tapi rasanya seperti hari pertama aku menjadi penghuni sebuah penjara. Aku turun ke lantai bawah. Di dapur, Dinda sudah sibuk memasak bubur. Ia memakai jilbab dan celemek putih. Wajahnya datar. Tikai sapa, ramah, tak ada senyum. Ia hanya menunjuk ke arah sayuran yang belum dicuci. "Kamu cuci itu dulu," katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk pelan dan mulai mencuci sayuran. Tidak ada pembicaraan di antara kami, hanya suara panci dan panci logam yang beradu. Ketika selesai, Dinda berkata, "Kamu jangan suka keluyuran. Jangan masuk ke ruang tengah. Jangan coba-coba masuk ke ruang bawah tanah. Ayah tidak suka kalau ada yang melanggar." Aku mendongak. "Kenapa? Ada apa di sana?" Ia menatapku tajam. "Itu bukan urusanmu." Aku tak bertanya lagi. Setelah sarapan, Pak Tarno pergi ke sawah. Dinda pergi ke sekolah. Aku sendirian di rumah besar itu. Tidak ada pekerjaan jelas. Tidak ada arahan. Aku seperti hantu yang tinggal di sana tanpa kejelasan. Aku memutuskan untuk menjelajahi rumah itu sedikit. Aku melihat-lihat ruang keluarga yang penuh dengan foto keluarga. Di dinding, foto Pak Tarno dengan seorang perempuan muda, cantik, senyumnya tulus. Di sampingnya, foto Dinda saat masih kecil. Aku memandangi foto itu lama. Perempuan itu mirip denganku, tapi bukan dalam cara biasa. Ada kemiripan yang lebih dalam. Sorot matanya, bentuk hidungnya, bahkan senyumnya. Aku menuruni tangga kecil di bagian belakang rumah. Di sana ada sebuah pintu kayu tua dengan gembok besar. Aku ingat pesan Pak Tarno tadi malam. Jangan masuk ke ruang bawah tanah. Kenapa ia melarangku? Aku menyentuh gembok itu. Dingin, rapuh. Tapi aku tak berani membukanya. Aku tak ingin memulai hari pertamaku dengan konflik. Aku kembali ke kamar. Beberapa jam kemudian, Pak Tarno pulang. Ia duduk di ruang tamu, merokok,
sambil membaca koran. Aku duduk di seberangnya, tak tahu harus berbuat apa. Kamu bisa masak? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk. Iya, sedikit. Besok, kamu yang masak. Dinda sudah mulai sibuk sekolah. Aku menunduk. Iya, ia tak berkata apa-apa lagi. Aku ingin bertanya tentang foto itu, tentang perempuan itu. Tapi aku takut ia akan marah atau bahkan mengusirku. Aku memutuskan untuk diam. Sore itu, Dinda pulang. Ia membawa buku-buku pelajaran dan langsung masuk ke kamarnya. Aku mencoba menyapanya. Dinda, kamu kelas berapa? Ia menatapku dingin. Apa urusannya sama kamu? Aku terdiam. Tidak apa-apa, hanya bertanya. Ia mendengus dan menutup pintu. Aku kembali ke kamar. Bingung, aku tak tahu apa yang salah denganku. Aku tak tahu mengapa mereka memandangku seperti musuh. Aku hanya ingin diterima, hidup normal. Aku membuka jendela kamarku dan melihat keluar. Di seberang, sawah luas membentang. Di kejauhan, burung-burung terbang bebas. Aku ingin seperti mereka. Terbang, pergi, jauh dari sini. Aku menutup mata. Aku lelah dengan hari ini. Lelah dengan perasaan asing ini. Aku mulai menyadari satu hal. Aku bukan istri. Aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku hanya penghuni sementara. Dan aku mulai bertanya, apa sebenarnya maksud pernikahan ini? Aku tak bisa tidur semalaman. Bayangan foto itu terus menghantuiku. Perempuan itu, senyumnya, matanya, kemiripannya denganku. Seperti ada benang tak terlihat yang menghubungkan kami. Tapi aku tak tahu apa. Pagi datang, dan aku bangun dengan mata berkantuk. Dinda sudah pergi ke sekolah. Pak Tarno pergi ke sawah seperti biasa. Rumah kembali sepi. Kesempatan, aku turun ke lantai bawah. Aku melangkah perlahan menuju ruang keluarga. Di dinding, foto itu masih menggantung. Aku mendekat, memandanginya lebih dekat. Siapa kamu? Bisikku pelan. Aku mengambil foto itu dari dinding. Di bagian belakang, tertulis sesuatu dengan tinta yang mulai memudar. Untuk Tarno, jangan pernah lupa janji kita. Aku akan selalu menunggumu di sini. Lila. Nama itu terasa asing, tapi entah mengapa membuat dadaku sakit. Aku menyimpan foto itu kembali ke tempatnya. Lalu mulai menjelajahi rumah. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku membuka laci-laci kecil di ruang tamu, mencari sesuatu apa saja yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Tapi tak ada apa-apa. Aku berjalan ke ruang tengah. Di sana, ada meja kayu besar dengan beberapa dokumen lama. Aku melihatnya sekilas. Surat tanah, surat izin, tapi di bawah tumpukan itu, ada sebuah amplop coklat yang tampaknya sengaja disembunyikan. Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa foto dan surat. Foto itu, foto Lila. Bukan hanya satu, tapi banyak. Ada foto saat ia sedang memasak, saat ia sedang tersenyum di teras rumah. Bahkan ada foto saat ia sedang memeluk Pak Tarno. Mereka terlihat bahagia. Tapi yang membuatku terkejut adalah foto yang satu ini. Lila sedang berdiri di depan ruang bawah tanah. Tangannya menggenggam kunci. Aku langsung teringat pada larangan Pak Tarno. Jangan masuk ke ruang bawah tanah. Kenapa ia melarangku? Aku melipat surat itu dan menyimpannya di dalam saku. Aku harus tahu lebih banyak. Sore itu, aku menemukan kesempatan. Pak Tarno pergi ke kota untuk urusan sawah. Dinda sedang les. Aku sendirian di rumah. Aku mengambil kunci cadangan yang biasa disimpan di laci meja depan. Dengan langkah pelan, aku berjalan menuju ruang bawah tanah. Jantungku berdebar kencang. Pintu itu berderit saat kubuka. Bau lembab menyergap. Tangga kayu turun ke gelap. Aku menyalakan senter dari ponselku dan mulai menuruni tangga. Di bawah ada ruangan kecil. Di dalamnya ada meja rias, baju-baju wanita, foto-foto, dan buku harian. Aku membuka buku itu. Tanggal 12 Maret tahun 2005 Tarno semakin berubah. Ia tak lagi percaya padaku. Ia mulai percaya omongan orang. Aku tak tahu apa yang salah.
Aku hanya ingin menjaga rumah ini, menjaga Dinda, menjaga kami. Tapi aku merasa seperti penjara di dalam rumahku sendiri. Tanggal 30 Mei tahun 2006 aku tak tahan lagi. Aku ingin pergi, tapi aku tak bisa meninggalkan Dinda. Ia masih kecil. Aku tak bisa membiarkannya hidup dalam kebohongan ini. Tapi aku juga tak bisa terus hidup dalam penjara ini. Tanggal 18 Agustus tahun 2006 aku tak bisa lagi. Aku harus pergi. Aku meninggalkan surat di meja. Aku berharap ia membacanya. Aku berharap ia memahami. Aku mencintainya sampai akhir. Aku menutup buku itu. Lila, pergi. Tapi bagaimana? Aku melihat ke sekeliling. Di sudut ruangan ada foto besar yang tertutup kain. Aku membukanya. Itu adalah foto Lila. Tapi kali ini ia tak tersenyum. Matanya berkaca, wajahnya pucat, dan di bawah foto itu tertulis meninggal dunia 20 Agustus tahun 2006. Aku terdiam. Lila meninggal. Tapi bagaimana? Aku mencari lebih jauh. Di laci meja aku menemukan surat kematian, tapi tak ada penjelasan jelas. Hanya tertulis meninggal akibat gangguan jiwa dan percobaan bunuh diri. Aku merasa mual. Aku mulai menyadari satu hal. Pak Tarno tidak menikahiku karena cinta. Bukan karena hutang orang tuaku. Tapi karena aku mirip dengan Lila. Aku seperti pengganti, bayangan dari masa lalu yang tak pernah bisa ia lupakan. Aku menutup ruang bawah tanah. Aku kembali ke kamar. Dengan hati yang mulai hancur. Aku tak menikah. Karena hutang, aku menikah. Karena dendam pada takdir, dendam pada Lila. Dan sekarang, aku menjadi korban dari dendam itu. Aku tak bisa tidur semalaman. Foto-foto, surat-surat, dan buku harian itu terus berputar di pikiranku. Aku merasa seperti boneka yang ditarik tali oleh takdir yang tak pernah kuminta. Aku tak bisa diam lagi. Aku harus tahu kebenaran. Besok pagi, aku memutuskan untuk pulang sejenak ke rumah orang tua. Pak Tarno sedang pergi keluar kota untuk urusan sawah. Dinda juga sedang sibuk dengan lesnya. Aku punya waktu. Aku naik ojek menuju rumahku di desa sebelah. Udara pagi terasa dingin, tapi jauh lebih hangat daripada suasana di rumah Pak Tarno. Pumpat ibu menyambutku dengan kaget. Kamu kok pulang? Ada apa, nak? Aku duduk di kursi kayu tua di ruang tamu. Aku menatap ibu tajam. Ibu, tolong jujur. Apa sebenarnya alasan ayah menikahkan aku dengan Pak Tarno? Ibu terdiam. Ia menunduk. Tangan gemetarnya memegang cangkir teh yang belum disentuh. Kamu sudah tahu sesuatu ya? Aku mengangguk. Aku menemukan foto, surat, buku harian. Aku tahu Lila itu istri Pak Tarno. Aku tahu dia meninggal, tapi aku tak tahu mengapa aku harus menikah dengan Pak Tarno. Ini bukan hanya soal hutang, bukan? Ibu menghela napas panjang. Ia menangis pelan. Kamila, maafkan ibu. Aku menunggu. Aku tak sabar lagi. Kamu tahu, dulu, iyamu bekerja di sawah Pak Tarno. Tapi, suatu hari, ia mengambil uang hasil panen untuk membayar biaya rumah sakitmu. Kau sakit keras waktu itu. Ayahmu tak punya pilihan. Aku terdiam. Aku tak pernah tahu ini. Ia berjanji akan mengembalikan uang itu, tapi ia gagal. Ia terus berusaha. Tapi Pak Tarno tak pernah memberi waktu. Ia terus menekan ayahmu. Suatu hari, Pak Tarno memberi ultimatum. Jika hutang tak bisa dibayar, maka ia akan mengambil sesuatu yang lebih berharga dari ayahmu. Kamulah jawabannya. Aku terkejut. Jadi, aku hanya ganti rugi. Ibu menangis. Maafkan kami, nak. Kami tidak tahu harus bagaimana lagi. Kami tidak punya uang. Kami takut Pak Tarno akan menghancurkan keluarga kita. Aku menggigit bibir. Aku ingin marah. Aku ingin membentak. Tapi aku tak bisa. Aku hanya bisa menatap ibu dengan mata berkokek-kokaka. Ayah tahu semua ini ya? Ibu mengangguk. Iya.
Tapi ia tak berani menghadapimu. Ia malu. Ia takut kau membencinya. Aku menutup mata. Aku merasa seperti dikhianati. Bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh Pak Tarno yang memanfaatkan rasa bersalah ayah untuk membalas dendamnya. Aku bukan istri. Aku bukan pelunasan hutang. Aku hanya bayangan dari perempuan yang pernah dicintainya. Aku kembali ke rumah Pak Tarno sore itu. Aku tak bertemu Dinda. Ia mungkin masih di sekolah. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Pak Tarno pulang. Beberapa jam kemudian, ia datang. Wajahnya biasa saja. Ia melepas sepatu dan duduk di kursi yang sama seperti biasa. "Kenapa kamu pulang?" tanyanya datar. Aku menatapnya tajam. Aku tahu semuanya. I told him. Matanya menatapku. Tak terkejut. Aku tahu tentang Lila. Aku tahu tentang buku harianmu. Aku tahu kamu menikahiku bukan karena hutang, tapi karena aku mirip dengannya. Pak Tarno tetap diam. Ia mengambil rokok dan menyalakannya pelan. Kamu hanya ingin menggantikannya. Kamu hanya ingin menghidupkan kembali masa lalu yang sudah mati. Aku berdiri. Suaraku mulai bergetar. Tapi aku bukan dia. Aku bukan bayangan yang bisa kamu atur-atur. Aku bukan pengganti dari kesedihan yang tak pernah kamu lepaskan. Pak Tarno menatapku. Matanya dingin. Kamu benar. Kamu bukan dia. Tapi kamu adalah satu satania yang tersisa, yang bisa mengingatkanku padanya. Aku terdiam. Kamu adalah pengganti, tapi bukan dalam arti yang kamu pikirkan. Kamu adalah pengganti dari rasa bersalahku, dari penyesalanku, dari cintaku yang tak sempat ku selesaikan. Aku menatapnya, bingung. Kamu pikir aku bahagia menikahimu? Aku tidak. Aku hanya ingin membayar semua kesalahanku dengan cara yang salah. Aku duduk kembali. Hatiku mulai luluh, tapi tetap sakit. Aku tak bisa memaafkannya, tapi aku mulai mengerti. Pak Tarno tak membenciku. Ia hanya tak bisa melepaskan masa lalu. Sejak percakapan itu, segalanya berubah. Aku tak lagi diam. Aku tak lagi hanya mengikuti perintah. Aku mulai bertanya, mulai menentang. Dan Pak Tarno mulai merasa terganggu. "Kamila, kamu jangan sok tahu," katanya suatu pagi saat aku menanyakan lebih banyak tentang Lila. Aku menatapnya tajam. Aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak tahu. Ia menutup korannya dan bangkit berdiri. "Kamu istriku, bukan pengacara." Aku tersenyum sinis. "Apakah kamu pernah memperlakukan istri seperti istri?" Ia terdiam sejenak, matanya menyipit. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami." Aku mendekat. "Aku tahu cukup. Aku tahu kamu menikahiku karena dendam. Aku tahu kamu tak pernah mencintai Lila sebagaimana mestinya. Aku tahu kamu membiarkannya pergi sendirian. Dan aku tahu kamu tak pernah belajar dari kesalahanmu." Pak Tarno menatapku marah. Tapi ia tak memukul. Ia hanya berjalan keluar, meninggalkanku sendirian. Aku tak takut lagi. Beberapa hari berlalu. Aku mulai menyusun rencana. Aku ingin keluar dari rumah ini. Aku tak ingin menjadi bayangan siapapun. Tapi aku tak bisa pergi begitu saja. Aku butuh uang, butuh jalan keluar yang aman. Suatu sore, saat Pak Tarno pergi ke sawah, aku melihat Dinda duduk di teras belakang. Ia sedang membaca buku pelajaran, tapi matanya kosong. Aku duduk di sebelahnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku pelan. Ia menutup buku itu dan menatapku dingin. "Kenapa kamu peduli?" Aku tersenyum lembut, karena aku merasa kita punya sesuatu yang sama. Kita sama-sama terjebak di sini. Dinda mengernyit. "Apa maksudmu?" Aku menarik napas. "Aku tahu tentang ibumu. Aku tahu kamu menyayanginya. Aku juga tahu bahwa kamu tak suka padaku. Karena kamu takut aku akan menggantikan tempatnya." Dinda menunduk. "Aku takut kamu akan jadi seperti dia. Tapi kamu berbeda. Kamu Ibu dulu tak pernah melawan. Ia hanya diam sampai akhir." Aku menatapnya. "Aku ingin keluar dari sini. Aku ingin hidupku kembali. Aku tak ingin menjadi bayangan dari siapapun. Aku ingin menjadi Kamila. Bukan pengganti, bukan alat. Hanya Kamila."
Dinda menghela napas panjang. Aku bisa bantu kamu, tapi kamu harus janji satu hal. Janji apa? Jangan membawa ayahku ke pengadilan. Jangan hancurkan keluarga ini. Aku tak bisa melihatnya hancur lagi. Aku mengangguk. Aku tak ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin hidupku kembali. Beberapa hari kemudian, aku menemui Pak Tarno. Aku memanggilnya ke ruang keluarga. Aku sudah menyiapkan semua dokumen yang kudapat dari ruang bawah tanah. Foto, surat, buku harian. Pak, kita harus bicara. Ia menatapku dingin. Apalagi? Aku meletakkan semua dokumen di meja. Aku tahu semuanya tentang hutang ayahku, tentang Lila, tentang bagaimana kamu memanfaatkanku. Ia diam. Aku tak akan terus-terusan tinggal di sini. Aku tak akan menjadi bayangan. Aku ingin pergi. Aku ingin hidupku kembali. Pak Tarno menatapku lama. Lalu ia berkata, aku tahu kamu akan pergi suatu hari. Aku hanya berharap kamu memahami. Mengapa aku melakukannya? Aku menjawab pelan. Aku memahami. Tapi itu tak membuatnya benar. Ia menutup mata sejenak. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Aku tak akan menghentikanmu. Aku terkejut. Kenapa sekarang? Ia tersenyum pahit. Karena aku mulai menyadari. Kamu bukan penggantinya. Kamu benar-benar Kamila. Dan Kamila bukan untukku. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi penyesalan. Aku berdiri. Aku pergi ke kamar. Mulai mengemasi barang-barangku. Aku tak akan kembali. Aku sudah mulai mengemasi barang-barangku. Aku akan pergi dalam waktu dekat. Tapi sebelum itu, aku masih ingin tahu satu hal. Apakah Pak Tarno benar-benar berubah? Atau ini hanya cara lain untuk mengontrolku? Aku duduk di ruang keluarga, melihat keluar jendela. Dinda datang dan duduk di sebelahku. Kamu benar-benar akan pergi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya. Aku tak bisa tinggal di sini lagi. Dinda menarik napas panjang. Aku punya sesuatu untukmu. Aku menoleh. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat. Apa ini? Bukalah. Ini bisa jadi senjata untukmu. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada dokumen, surat nikah siri, dan foto Pak Tarno menikah lagi. Aku terkejut. Ini palsu? Dinda menggeleng. Tidak. Ayah menikah siri dengan seorang perempuan dari kota. Sekitar setahun lalu. Ia tinggal di luar desa. Mereka punya anak laki-laki. Aku tak bisa berkata-kata. Kenapa kamu kasih ini ke aku? Karena aku tak bisa terus-terusan melihat kamu jadi korban. Ayah memanfaatkanmu. Tapi ia juga memanfaatkan banyak orang. Aku tahu ia bukan pria baik-baik. Ia hanya memakai agama dan tradisi untuk menutupi kesalahannya. Aku menatap dokumen itu. Ini adalah bukti. Bukti yang bisa menghancurkan reputasinya di desa. Di mata keluarga, di mata masyarakat. Kenapa kamu membantuku sekarang? Tanyaku. Dinda menatapku. Karena aku mulai menyadari kamu bukan musuhku. Kamu bukan pengganti ibuku. Kamu adalah seseorang yang berani melawan. Sesuatu yang ibuku tak pernah lakukan. Aku tersenyum lembut. Terima kasih Dinda. Ia mengangguk. Tapi tolong, jangan hancurkan ayahku sepenuhnya. Aku tak bisa melihatnya hancur. Aku menepuk tangannya. Aku tak ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin keadilan. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke kota. Aku membawa dokumen itu ke kantor pengacara yang pernah membantuku dulu. Ia melihat dokumen itu dengan serius. Ini bisa jadi bukti kuat. Tapi kamu harus hati-hati. Jika kamu membongkar ini di desa, kamu akan diasingkan. Tapi jika kamu membawa ini ke ranah hukum, kamu bisa menuntut cerai dan meminta ganti rugi moral. Aku menghela napas. Aku pulang ke rumah Pak Tarno. Ia sedang duduk di teras, merokok seperti biasa. Aku duduk di depannya. Pak, aku tahu kamu menikah siri. Ia mendongak, wajahnya berubah. Marah, tapi ia tak langsung membantah. Kamu menikah dengan seorang perempuan di kota. Kalian punya anak laki-laki.
Dan kamu tak pernah cerita apa-apa ke aku, ke Dinda, ke siapapun. Ia menatapku tajam. Apa kamu akan gunakan itu untuk melawanku? Aku menjawab tenang. Aku tak ingin melawan. Aku ingin kamu tahu, aku bukan boneka. Aku bukan alat. Aku bukan bayangan dari masa lalumu. Aku adalah Kamila. Dan Kamila punya suara. Pak Tarno menatapku lama. Lalu ia berkata pelan, aku tak pernah menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Aku tersenyum. Aku juga tak pernah menyangka aku bisa sejauh ini. Aku berdiri. Aku pergi ke kamar, melanjutkan mengemasi barang-barangku. Aku tak perlu membongkar semua ini. Aku tak perlu menghancurkan Pak Tarno. Karena yang penting adalah aku sudah mengambil hidupku kembali. Aku berdiri di depan cermin. Rambutku dikepang sederhana, baju sederhana, tapi wajahku berbeda. Mataku lebih tajam, hatiku lebih ringan. Aku bukan lagi Kamila yang takut. Aku bukan lagi perempuan yang dipaksa menikah demi hutang. Aku bukan lagi bayangan dari masa lalu seseorang. Aku adalah Kamila, perempuan yang berani melawan, perempuan yang mengambil hidupnya kembali. Aku pulang ke rumah orang tua, tapi kali ini bukan untuk menangis, bukan untuk marah, tapi untuk memulai hidup baru. Ayahku menyambutku dengan tatapan penuh penyesalan. Ia tak berani mendekat. Ia tak berani memelukku. Kamila, maafkan ayah. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata, aku tak bisa memaafkan semuanya. Tapi aku bisa mencoba. Ia menangis. Aku tak memeluknya. Tapi aku tak lagi membencinya. Karena aku sudah belajar. Kebencian hanya akan menahanku. Dan aku tak ingin terjebak lagi. Beberapa minggu berlalu, aku mulai membangun usaha kecil, menjual kain batik buatan tangan. Dinda datang suatu hari dan membantuku. Ia membawa uang dari tabungannya. Aku ingin kamu sukses, katanya. Aku tersenyum. Terima kasih, Dinda. Ia menatapku. Aku iri padamu. Kamu berani. Kamu bisa keluar. Aku masih di sana, masih di rumah itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan mencoba menjadi seperti kamu. Suatu hari, aku menggenggam tangannya. Kamu sudah berada di jalan yang benar. Suatu sore, aku menerima surat dari kantor pengacara. Surat itu berisi informasi bahwa Pak Tarno telah mengajukan cerai secara sepihak. Ia tak menginginkan pernikahan ini terus berlanjut. Aku membaca surat itu tanpa emosi. Aku tak marah. Aku tak sedih. Aku hanya merasa bebas. Aku menulis pesan singkat untuk Pak Tarno. Terima kasih. Bukan karena kamu melepasku, tapi karena kamu mengajarkanku untuk bangkit. Aku tak akan menjadi korban lagi. Aku akan menjalani hidupku sendiri. Dan kamu juga menemukan kedamaianmu. Ia tak membalas, tapi aku tak menunggu. Beberapa hari kemudian, Andi datang. Ia membawa surat dari kantor hukum. Aku sudah menelusuri kasusmu. Aku bisa bantu kamu mengajukan ganti rugi moral. Kamu berhak atas itu. Aku tersenyum lembut. Aku tak butuh uang. Aku hanya butuh keadilan. Dan aku sudah mendapatkannya. Andi menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku bangga padamu, Kamila. Aku memandangnya. Aku juga bangga pada diriku sendiri. Kami duduk di bawah pohon tua di halaman rumah. Angin bertiup pelan. Burung-burung berkicau. Dunia terasa hidup lagi. Kamu mau bersamaku lagi? Tanyanya pelan. Aku tersenyum. Aku tak bisa janji apa-apa, tapi aku ingin mencoba. Perlahan, bersama. Andi mengangguk. Aku akan menunggumu. Sampai kapanpun. Aku menatap langit. Matahari mulai terbenam. Langit berwarna jingga, indah. Aku menutup mata sejenak. Aku tak pernah membayangkan akan sampai di sini. Aku pernah merasa tak punya jalan keluar. Aku pernah merasa hanya menjadi alat tapi sekarang aku berdiri sendiri. Aku adalah Kamila dan Kamila bukan lagi korban. Kamila adalah pemenang.